Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Ismail Dewi Caksono. Saya adalah mahasiswa Universitas Cyber Asia, jurusan Informatika. Nomor NIM saya 24040102019. Saya akan mempresentasikan tentang cloud computing yang merupakan salah satu dari jawaban UAS tahun 2020, tahun ajaran 2024 tahun 2025. Yang pertama, di sini kita mengenal cloud computing beberapa istilah. Salah satunya adalah software as service, adalah layanan cloud computing yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dan menggunakan aplikasi berbasis cloud melalui internet seperti contoh Microsoft Office 365. Kemudian istilah yang kedua adalah utility computing, adalah model komputasi di mana sumber daya seperti server, penyimpanan jaringan, dan layanan lainnya disediakan berdasarkan permintaan. Pengguna hanya membayar sesuai dengan penggunaan sumber daya tersebut tanpa harus mengelola infrastruktur fisik sendiri, seperti Amazon Web Service atau AWS EC2. Integrated, yang istilah ketiga adalah integrated network, adalah konsep di mana layanan jaringan baik lokal maupun berbasis cloud diintegrasikan untuk memberikan konektivitas tanpa hambatan antara berbagai layanan, perangkat, dan infrastruktur cloud. Kemudian yang kedua adalah hybrid cloud computing, yaitu hybrid cloud computing adalah kombinasi antara private cloud dan public cloud. Hybrid cloud memungkinkan organisasi untuk menggabungkan keunggulan private cloud dan keamanan dan kendali dengan fleksibilitas serta skalabilitas public cloud. Untuk rancangannya, diagram rancangannya kurang lebih paling sederhana di sini, yaitu public cloud yang di sini mungkin bisa saya contohkan adalah AWS, Azure, dan Google. Ini digunakan untuk web app, AI, dan big data. Kemudian terhubung VPN dengan hybrid gateway, yang dimana di dalam hybrid gateway di sini ada API management, load balancer sebagai untuk menjaga konektivitas atau menjaga kecepatan, security gateway. Kemudian juga disambungkan lagi dengan VPN, yaitu private cloud. Yang mana di sini di private cloud ada database server, internal application, dan backup dan storage. Komponen-komponen eh, cara kerjanya adalah data dan aplikasi bersifat sensitif disimpan dijalankan di private cloud untuk keamanan dan kepatuhan. Di sini ada database, internal application, backup, dan storage. Kemudian beban kinerja berat dan skalabilitas tinggi dijalankan di public cloud untuk menghemat biaya dan peningkatan dan meningkatkan efisiensi. Di sini adalah web app, AI, dan big data, yang mana di sini kerja berat yang disebut adalah eh, dijalankan oleh user. Yang mana user kan berkumpulnya di sini semua nanti. Jaringan hybrid cloud menggunakan VPN atau direct connect untuk menghubungkan private dan public cloud dengan aman. Load balancing digunakan untuk mendistribusikan traffic secara optimal antara private dan public cloud. Manajemen API dan middleware memungkinkan komunikasi yang lancar antara aplikasi di kedua lingkungan cloud. Implementasi cloud computing. Ada beberapa faktor yang bisa kita lihat dalam implementasi cloud computing di seluruh dunia. Bisa dibilang keberhasilan implementasi di sebuah perusahaan menjadikan perusahaan dapat menekan cost dan sistem perkembangan suatu perusahaan akan naik. Ada 4 faktor yang mempengaruhi, yaitu pertama security, yaitu keamanan. Bila aplikasi digunakan di server milik vendor atau perusahaan dapat mengakses aplikasi tersebut dengan menggunakan internet. Jadi semua pengguna dapat melakukan akses melalui aplikasi data tersebut. Dengan demikian, hacker akan lebih mudah menembus keamanan aplikasi yang bersifat global. Performance, performa yang harus diberikan oleh teknologi cloud computing harus mencakup seluruh kegiatan para pengguna. Sumber daya diletakkan juga jauh dari pengguna bila dibandingkan dengan sistem lama, yaitu sistem sentralisasi tradisional. Hal tersebut dapat mengganggu
Government, government compliance. Cloud computing sebenarnya belum didukung oleh peraturan yang ditentukan oleh pemerintah seperti hanya perbankan. Finansial ini merupakan variabel cost dan fixed cost. Untuk jangka ke depan yang masih panjang disarankan untuk memiliki sendiri karena lebih murah daripada bayar per bulan secara berkesinambungan. Yang ketiga adalah virtualisasi dan cloud computing. Virtualisasi bisa diartikan sebagai pembuatan suatu bentuk versi virtual dari suatu bersifat fisik, misalnya sistem operasi, perangkat storage, atau penyimpanan data atau sumber jaringan. Sedangkan cloud computing adalah model komputasi berbasis internet yang menyediakan layanan komputasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak tanpa memerlukan infrastruktur fisik di lokasi pengguna. Keuntungan dari virtualisasi dan cloud computing adalah pengurangan biaya investasi hardware, kemudian backup and recovery, kemudian deployment, mengurangi panas, kemudian maintenance dan pengelolaan, standarisasi hardware, kemudahan replacement. Kerugiannya adalah satu pusat masalah sehingga hacker dapat cepat sekali menyerang, spesifikasi hardware-nya kemudian satu pusat serangan. Oke, terima kasih. Saya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.